lagi karena kita jenis homo. Why are you gay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yes. Ini di samping-samping kan. Ini bisa dilihat ya kan. Cuman perawaannya aja kok ya. Kayak ganti semua ya di umum kita ini. Jadi malam ini udah malam ya kan. Kita bergeser tempat lagi ya kan. Kali ini kita di mana ini Om? Besar. Ini sarangnya Red S. Ini sarang Om ya? Bukan betul. Sarang ya. Sarangnya Red S. Jadi kalau membahas motor-motor, motor-motor gede, ini di samping kita ini sudah terlihat motor-motor gede-gede ini kan. Nah, apa sih Red S? Langsung kita ngobrol sama para yang ada di Red S ini ya kan. Tak kenal maka tak sayang ya, kita kenalan dulu ya kan. Selamat malam Om. Halo, selamat malam sebelumnya. Siap. Ini kan banyak yang belum kenal ini Om ya kan. Diperkenalkan sedikit Om. Nah, jadi silakan mulai ini Pak Pres ya kan, Pak Pres. Silakan diperkenalkan dirinya Pak Pres. Oke. Halo, saya Roy Zulkarnain. Ya, saya Pres dari Pres. Dikenalkan. Saya sekarang sama Mas Ulin dari Mas Resi. Iya. Nah, ini Siap. Di sebelahnya ya. Om Roy ini ada siapa lagi nih? Oke, saya Nono dari Office Tes. Siap. Ini mulai saya Dino, member Tes. member S. Nah, samping saya ini. Saya ini humas dari PKS. Siap. Nah, jadi ini sih tujuan Mas Racing Om kesini ya kan, satu untuk menjalin persaudaraan Om ya. Terus yang kedua saya juga pengen sedikit tahu lah Red S ini klub atau memang organisasi atau memang forum aja kayak gitu ya. Nah, itu mungkin yang pertama ketika saya masuk ya kan, nah, ini langsung disuguhkan dengan motor-motor yang gede-gede nih Om. Ini memang harus bermotor gede atau enggak Om di Red S ini Om? kalau saya boleh jawab sekarang, enggak. Udah. Jadi Red S sekarang adalah requirement-nya itu adalah orang-orang yang punya persaudaraan blood brothers. Nah, apapun motornya. Oh, berarti motor apapun Om ya? Ya, Yang penting baterainya nih tadi Om. blood brothers persaudaraan. Entah itu bikinan Eropa, Jepang, Ya, itu kita bisa. Cina pun bisa. Bikinan Indonesia Om? Boleh malah. Gitu ya. Oh gitu ya. Jadi kan Pak saya, ini harus sisi gede-gede nih yang belum masuk. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan Om ya. Ya, memang ya kebanyakan memang banyak orang dan kita yang jadi saya kan kita suka kuring. Iya. Jadi sebetulnya keberhasilan untuk saya orang bermotor itu yang suka kuring pada saat mereka touring, pada saat mereka long term ya, itu mereka akan dibantu bersama juga orang-orang. Dan ini sebenarnya saya sudah pernah mengalami pada saat saya touring Sumba ya. jadi NTT ya. Jadi kita jembrangnya 4 kali. Prosesnya itu 4 kali. Nah, yang lucu pada saat kita di
beda ngomong itu. Mas dari mana? Saya dari Malang. Kenapa? Ada yang beruntung. Dia datang, dia nungguin sampai kita selesai. Yang lucu, dia minta bahwa kita harus datang kepada base camp-nya mereka. Oh gitu, berarti harus. Jadi ini adalah base camp-nya CB Sumbawa Besar. Mohon maaf kalau saya lupa namanya, tapi yang jelas ketuanya adalah orang Bali. Oh, orang Bali. Ya, jadi begini, saya diterima baik di situ, saya dijamu, sampai saya juga tanya, karena saya harus meneruskan perjalanan ini tadi. Mereka jamin ke saya, Om, kalau untuk orang-orangnya aman, tapi yang nggak aman hewannya, karena mereka kan hewannya ya. Tapi mereka jamin bahwa kalau orang-orangnya aman, karena ini saya juga tips untuk teman-teman yang lain. Karena pada saat saya trip ke sana itu bukan masa paceklik. Nah, kalau masa paceklik, menurut teman-teman ini tadi, dihindarilah riding malam mulai dari Sumbawa. Karena ya mungkin ada sesuatu tidak kita inginkan. Oke, nah dari situ saya akhirnya semakin sebelumnya maaf kata, sebelumnya kita bahas di mana sama yang teman-teman CB. Jadi kita di Lombok itu kebetulan teman-teman ini ada acara di situ Bodo, Probolinggo. Nah, teman-teman dari timur itu waktunya pulang. Nah, akhirnya kita bertemu di situ. Jadi menurut saya begini, apa ya? Ya kalau ngomong diomong kebahagiaan kita orang bermotor pada saat kita tidak tahu sama lain. Tapi ternyata pada saat di jalan, pada saat kita sama-sama pakai motor, itu mereka tidak pernah tanya kita ini dari mana agamanya, kamu dari mana, tidak ada. Mereka cuma kepingin bahwa karena kita bapak dari Jawa mau ke timur jauh, mereka itu memberikan banyak kemudahan di jalan. Nah, inilah yang semakin ya saya harus menjaga RNS yang sudah mempunyai koridor seperti itu. Ya, jadi karena menurut saya ya bermotor itu adalah hobi yang sama, sehingga ya kita tidak, menurut saya tidak patut kita membedakan kita motor itu. Oh begitu. Nah oke, jadi ya inilah para bikers ini. Jadi saya pun juga merasakan sih, ya. Meskipun saya ya kan Mas Racing ini adalah vendor ya, ya. Cuman bikers sih tidak melihat, oh ini vendor enggak ya, tapi lebih persaudaraannya sih, ya. Itu yang membuat saya juga membuat konten-konten seperti ini, bahwa ini loh ya, bahwa di orang-orang bikers ini rata-rata kita perjalanannya yang benar, yang membuat kita juga happy ya kan, melakukan perjalanan jauh. Siap. Tapi kok awal-awal dulu ini Om, apakah ada syarat-syarat khusus untuk menjadi member RNS? Kalau khusus di motor ini mungkin bisa dijawab. Bisa dia Mas Nono ya. Mas Nono silakan Mas Nono. Mas Nono. Ya kalau memang awal berdirinya RNS kan dari motor antik aviasi sampai sekarang pun sebetulnya masih ada motor Maci. Siap. Kita juga masih di situ bawah naungan organisasi secara resminya ada di Maci. Tapi dengan perkembangan waktu dulu memang syarat yang tertuang di ADAT kita
besar, kalau di luar Eropa minimal yang terbang ya. Itu ya. Ya, Siap. tapi dengan berjalannya waktu dan semua member juga para sesepuh yang kumpul dan juga satu suara bahwa kalau kita berharap tetap di aturan itu kita nggak akan bisa punya saudara lagi. Oh gitu ya. Yang intinya yang tadi lebih sulit. Iya, lebih sulit lagi ya. Lebih sulit ya. Karena ya itu tadi semakin lama harga motor motor Eropa Belgia ngeri. Teman-teman ya mohon maaf banyak yang nggak bisa mencapai ke arah situ, makanya kita dekat kepada motor yang lain. Oh gitu ya. Akhirnya Ya sepakat, kita semua sepakat, kita minta kepada semua asal itu tadi kan sampaikan bahwa kita tetap menjaga persaudaraan. Baterainya tadi. Baterainya itu yang utamakan bukan motor. Oh, iya. Di tahun berapa itu kira-kira mulai yang jadi semua motor mulai Itu 2016. 15 tahun ini ya? Ya. 5 tahun terakhir Itu kok bisa ngerokok ya? oke. Siapa? Kalau boleh tahu saat ini Red S ini sudah berapa tahun? Sampai saat ini tahun 2020 ini kita harusnya sudah berulang tahun ke 22. Ya. Di bulan apa? di bulan April Kemarin. karena Pandemi ini ya. kita nggak mengadakan acara. Kalau tahun kemarin kita masih ada acara. Ya. Siap. Ya ada kita itu kreatif. Oh gitu. Kondisi seperti ini. Iya, siap. Namanya kan Red S ya, mata merah. Kenapa Om? Kalau boleh tahu sedikit. Kenapa kok harus merah matanya ini? Di logonya pun ya kan saya lihat ya kan nanti teman-teman backers bisa lihat nanti logonya Red S. Nah ini di belakang juga ini logonya tidak melihatkan Red S-nya itu. Kenapa Om? Mungkin bisa cerita sedikit Om. Nah, kenapa kok? Nah, secara simbol juga matanya merah. Ini story sebetulnya sudah beberapa kali ada perubahan logo dari awal berdirinya para sesepuh kita dulu itu manufakturnya itu dulu sebetulnya logonya juga tidak seperti itu, tapi sudah beberapa kali ada perubahan dan yang terakhir seperti ini. Ya sebetulnya kalau kita bicara zaman dulu ya pertama kalau sampai setan kita nggak pas riding nggak pakai kacamata kelilipan matanya. Oh gitu ya, sesimpel itu ya. Tapi ya itu tadi kalau di acara ya kita tahu semua bahwa teman-teman motor itu kan sifatnya juga itu itu matanya merah. Matanya yang dijadikan acuan sebetulnya itu. Oh begitu. Motornya kan begitu. Iya. Itu yang akhirnya kita sepakat dipakai logo seperti itu. Nah itu akhirnya jadi itu. Tapi ya berjalan waktu juga. Tapi kita tidak yang susah-susah ngawur gitu tidak. Ya, kita tetap di jalan kita juga santun ya. Tapi mohon maaf kadang-kadang ya ada yang lengkar itu. Oh iya namanya juga. Namanya juga orang banyak gitu. Namanya orang banyak. Tapi awalnya seperti itu sejarahnya. Ya siap Om. Terus Om, nah, ini logo di belakang ini Red S Blood Brother. Berarti darah persaudaraan. Ya. Nah, itu ini juga revolusi baru atau dari yang pertama Om? Dari pertama ada Red S sudah Blood Brother atau gimana Om? Ya, dari yang pertama sebetulnya sudah Blood Brother ya. Sudah. Cuman logonya aja yang ada perubahan. Jadi kita memang dari dulu mengutamakan persaudaraan. Sebetulnya tidak saudara tapi seolah-olah seperti saudara. Itu yang memang kita utamakan. Jadi kita nggak melihat apa kastanya, sosialnya apa, itu pangkatnya apa, itu kita nggak pernah melihat itu. Kalau kita sudah
satu klub kita sudah satu hobi. Kalau kita sudah riding ya kita sudah sama. Darah kita sudah sama berarti. Iya, kita sudah satu brother. Iya. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Terus untuk member saat ini ya, itu sudah ada berapa Om? Ya kalau member kalau dari awal kan karena kita juga banyak sekali dinamika iya. dalam berorganisasi. Iya pasti ya, ada itu. Jadi ada keluar masuk yang katanya sebetulnya kalau bilang masuk di RS itu susah, sebetulnya ya enggak juga gitu. Oh, tapi gitu. yang penting kita rasa persaudaraan itu ada, kita pasti bisa welcome aja kan. Ya. Tapi dari berjalan waktu sampai saat ini ya yang aktif aja ya sekitar antara 30 sampai 40 member yang aktif ya. Ya, tapi di belakang itu yang masih jiwanya sebetulnya retes juga tidak sedikit gitu loh. Banyak saudara-saudara kita yang masih punya darah retes itu juga masih banyak dan kita masih seringlah silaturahmi kita masih sering kumpul tapi dia pun tidak membawa bendera retes tapi jiwanya masih tetap bersama kita. Oh, gitu. Dokternya masih ya, siap. Jadi kembali lagi ya ke brother ini memang kita yang namanya klub ya kan, dimanapun membernya entah itu aktif atau enggak, yang penting kita yang namanya cara kita sudah menjadi saudara ya kan, susah ya Om ya untuk dihapuskan ya. Kadang-kadang kan aktif nggak aktif itu kan karena kita juga secara pribadi punya kesibukan masing-masing, jadi kita nggak bisa memaksakan. Jadi kalau yang kayak ini nggak ada acara, waktu kosong ya, kalau yang ada waktu luang ya kita tetap sering kumpul. Kalau yang nggak ada waktu, masih ada waktu sama keluarga ya kita nggak bisa maksakan. Nggak ada ikatan yang tapi ya secara batin kita pasti masih kangen sama teman-teman yang cara kumpul itu kadang-kadang banyak. Kopdar dadakan sih nggak ada standarnya kopdar harus hari apa sebetulnya nggak ada. Tapi tetap hampir setiap hari kok kita pasti ada aja ya kopdarnya hampir setiap hari kita ada. Ya Om. Terus ini Om, untuk saat ini ya kan, saat ini kegiatan pandemi yang seperti ini berarti sudah jarang keluar ya? Sudah jarang ya? Jarang. Terakhir kapan Om? Terakhir kok belum tahu. Riding bareng ya? Riding bareng dengan tim kecil sebetulnya bukan semuanya. Kita sebetulnya 2 minggu yang lalu kita masih keluar Om ya? Ya masih keluar. Kalau di pandemi ya kita ya mungkin sekitar 2 minggu lalu kita juga diundang sama saudara muda kita dari CC Jember di bawah Om Sulis ya itu. Nah, kita juga ya begitu, kita juga datang dengan segenap apa yang kita pakai. Saya juga datang pakai Matic, meskipun saya diketawain juga tidak apa-apa, tapi maksud saya ya begitu, karena ya saya habis operasi masih belum bisa pakai motor. Tapi menurut saya memang tidak perlu lah kita mau datang pakai apa, tapi mereka yang memiliki juga saudara kita ya kita lakukan ya sebagai ya, karena kalau kita tidak punya ikatan batin seperti ini ya saudara itu tidak akan terjadi. Iya, pasti itu ya Om. Ini ngomong ya kan, motor gede ini identik sama ladies ya. Ladies ini apalagi motor gede, wah ladiesnya ini saya masih capek-capek ya. Wah 17 tahun, 20 tahun. Nah, kira-kira di RS sendiri itu gimana Om? Apakah sama yang di luaran ya? Di luaran pasti motor gede, buat cewek seksi.
image-nya. Apakah di Red S permisi nih, seperti itu juga atau ada yang lain Om? Ada yang lain? Banyak. Wah, boleh. Om, gimana Om menurut Om ini? Jadi ini juga bukan rahasia umum lagi. Ya, Prasangka orang ini kan, yang namanya prasangka itu kan pasti boleh saja. ya boleh hak. Cuman kita selama ini kayak rating atau mungkin kita tidak ada yang namanya perempuan. Oh, berarti membernya laki semua? Laki karena kita jenis homo. Why are you gay? Enggak normal, kita normal. Semua. Pasti ada salah satu yang namanya kita kan nggak bisa nyeragamin semua ya. Oh iya. Dilarang ini kita nggak bisa, jadi kita fleksibel aja. Ya ada tapi tidak harus. Dulu kita ada member cewek ada. Dulu dulu pun kita ada member cewek. Gitu. Kalau member sih nggak apa-apa ya. Masalah. Ya. Tapi kalau ini yang dimaksud dengan goncengan apa, iya. kontotan ini Kontotan. atau rantangan ini tidak harus Tidak harus semua sama. ya Tidak harus dibawa ke acara gitu. ya Obligasi kan? Ya. tidak harus dibuat karena ini adalah sesuatu yang sangat krusial. Oh begitu. Kalau kita bawa seandainya ada teman yang ini terjadi masalah, jadi lebih baik kita simpan di dalam dada. Ini tanda kutip. Seperti itu. Tapi sampai hari ini oke lah, kalau masalah gitu ya tergantung dari personal masing-masing. Gitu ya. Berarti Kita nggak bisa melarang, juga kita tidak harus. Hei kalian goreng besok kan? Tidak lah. Gitu. Ya, Terus tetap nanti harus menjaga. ya Ya tetap kita kan. Ya tadi menurut saya kemaslahatan umat ini harus dijaga. Jadi ya. tidak apa-apa bawa pun atau tidak silakan, tapi diatur sendiri dan tidak Kenyamanan Kenyamanan bersama. ngomong gua aja. Iya. Well, Oh gitu. Berarti ini Om. Berarti bawa boleh Om ya? Bawa cewek gitu boleh. ya kalau saya boleh jawab, saya juga tidak membolehkan, tapi saya juga tidak melarang. Ya well aja lah. Menurut saya itu kan hak asasi. Ya sudah. Seperti itu. Tapi yang jelas bahwa ya kita harus tetap jaga bahwa kalau ya itu tadi keluarga kita yang ada di lokasi tetap yang harus dijaga dalam apa yang dipakai di face bahwa pada saat kita pakai face itu tadi ini adalah bukan perkara kita sendiri tapi perkara Perkara investasi ini ya. tadi itu esensinya. Oh gitu ya. Ini ada yang bingung. Oh, pasti nanti ada yang tanya. Face itu apa? Face ini rompi. Color Color kan ada logonya Red S ya. Iya. Kan sudah melekat di dada ya. Iya. Jadi harus dijaga ya. Om, ya. Kalau sudah pakai itu ya ada kita harus Menghormati ya. Om. Iya, Iya. aturan yang Aturannya sudah kita sepakati bersama. Oh gitu. Berarti ada aturan-aturan tersendiri Om ya. Kalau Betul. termasuk itu tadi ya, yang masalah ada dua aturan yang kita sepakati, aturan tertulis dan tidak tertulis. Oh begitu. Itu masalah lain di sini sebetulnya adalah aturan tidak tertulis. Itu tidak tertulis ya. Kembali lagi ke tingkat kedewasaan masing-masing ya, masing-masing member ya. Kalau gini Om, nah ini membahas untuk gede juga ya karena kan sempat ada tuh di internet atau di sosmed lah. Nah, di sosmed ini bahwa mungkin lagi pesta, ada yang joget, di depannya ada ini minum-minuman lah ya kan. Kalau termasuk apakah minuman ini juga termasuk peraturan yang tidak tertulis, kembali lagi ke member atau gimana kalau di Red S sendiri atau boleh ya kan contoh biar kayak-kayaan nah. Sekarang kan kalau saya melihat ya kan banyak member-member muda atau klub muda ini ya, itu seakan-akan minum dan cewek ini harus menjadi syarat wajib biar kelihatan wah ini saya.
Kalau di Red S gimana, Om? Ya, kalau ini mungkin saya jawab. Ya, boleh, Om. Silakan. Jadi begini, jadi kalau untuk urusan itu sebetulnya kalau dijadikan bahwa kita untuk gaya-gaya itu jadi syarat wajib, ini saya jawab tidak. Tidak, Om ya. Ya, jadi RS sendiri pun dikenal dengan mata merahnya itu tentunya karena kita ini penikmat. Jadi kita kalaupun kita minum itu pun kita Menikmati. ya, jadi harapannya pada saat kita minum itu suasana yang terjalin adalah suasana tadi suasana happy, guyon begini ya kocok-kocokan itu tapi tidak kalau ada ya maaf kata mungkin member yang juga ya ini untuk saya yang mungkin ya mereka kan bisa Oh, sampai seperti itu ya karena begini menyandang Red S yang mata merah itu kita ini sebenarnya sudah kalah jauh kan sudah kalah dianggap kita ini memabuk ya. padahal sebetulnya ya tadi mata merah bisa diri pun bisa Ya, banyak ya, banyak yang berenang terus ngantuk, Om. yo terus juga. terlalu lama berendam di garam kan Ya. banyak Ya, aja. banyak, ya. Ada lagi galau nangis. Nah, kan. Nah, Gitu. ya, cuman yang mungkin tidak saya sampaikan sekarang bahwa ini adalah Oke. Jadi memang anggota kita ini adalah ya kalau kita melakukan ritual itu adalah hanya nanti untuk Kesenangan ya. Tidak untuk dipublikasi pastinya, Om ya. Ya, karena ya kalau katanya Mas Nono tadi itu adalah salah satu peraturan kita terus kita mungkin bisa jaga sama Pak An. Oh, gitu. Tidak boleh dipublikasi itu kita juga punya aturan-aturan sendiri di sini. Mungkin bisa ditanyakan ke beliau. Ya. Berarti selain itu, Om, karena kan sama Pak Pres diarahkan ke Om Gak Cruiser. Iya. Nah, selain itu apalagi, Om, kira-kira, Om, yang peraturan yang tidak tertulisnya tapi secara garis besar aja, Om. Siapa tahu mungkin ada yang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ingin gabung ke Red S, bahkan dia sudah tahu sedikit gambaran lah Red S, ya kan. Jadi menyikapi masalah amunisi ya. Amunisi. Kita sebut amunisi. Bahwa kita juga enggak munafik, tidak. Kita juga penikmat Ya. Tetapi dalam aturan Red S bahwa pada suatu saat Red S berada di mana itu wajib bagi seluruh member Red S untuk tidak mempublikasikan ya. Tentang amunisi tadi. Oh, gitu. Kecuali tapi non sewu pada waktu kita ya namanya teman kan banyak ya. Teman ini macam-macam kan. Oh ya, tapi tidak larangan keras terhadap seluruh member untuk publikasikan tadi. Oh, gitu. Terserah orang lain tapi bukan dari member sendiri. Member. Oh, Kalau gitu di luar ya. member yang upload ya kita kan tidak bisa. Iya, bisa. Kalau member yang upload itu pasti kan skorsing. Oh, Harus itu sudah ya. menjadi pakemnya. pakemnya di Red S ya. Ya, walaupun itu tidak tertuang di dalam aturan Oh, gitu. Siap. Jadi ya well aja, siapa aja bisa masuk, yang penting hati kita cocok dengan seluruh member, saudara-saudara Red S, dan bisa berkontribusi tentunya positif ya. Iya. Saya rasa well ya, Pres ya. Ya. Tidak ada masalah. Gitu. Siap. Well aja kita. Oke. Siap, terima kasih. Nah, ini. Dan tadi saya tanya tentang Red S. Nah, sekarang saya mau tanya ini motor-motor di samping ini, Bu. Saya ngiler, Om, beneran, Om. Saya masuk gini, wah, pengen pinjam aja bawaannya.
Boleh kalau mau pinjam bos. Boleh. Ya, Kalau gitu. masalah yang punya acara mau pakai. Ya, siap, terima kasih. Jelas Ya. plat nomornya ganti, not for sale. Iya, ini takutnya ini, takutnya ada yang nawar ini. Iya. Siap. Nah, ini kan wih, sangat mantap ini motornya ini. Ini kalau boleh tahu ini yang sebelah abu-abu ini ya, sebelah sini sendiri ini motor apa ini? Oh, Ya dijelasin sama Om Sakino. wah, siap, Om Sakino. Selamat malam. Malam. Ini motor Norton Komando tahun 1950. CC-nya 750, guys. Siap. Ini mungkin udah nggak standar karena jadi custom. Ini nyaman karena kita juga suka tur. Oh iya, suka dipakai ya, bukan Ya. sekedar pajangan aja ya. Iya, bukan showcase ya. Iya. Kalau Siap. nggak ada tur kita juga pakai untuk ngopi. Wah, ini siap. Oh, Benar ini nggak tekor. Iya. Nggak rusak. Iya. Baru dipakai. Siap. Dan yang sebelahnya ini BMW DS R1150 tahun 2002. 2002. Jadi masih tetap bawa tabri semuanya. Iya. Cuman beberapa bagian penyesuaian ya. Tadi untuk kebutuhan Kebutuhan, kita ya. betulin. CC berapa tuh? Ini sisi 1150. 1150. Siap. Yang Sampingnya? di sana itu CB 650. CP yang 150 ya. Tahun 82. 82. Sama juga masih mereka masih ori standar tabri tadi penyesuaian untuk pemakaian saja. Oh, pemakaian ya. Kalau untuk mesin-mesinnya Om, semua Om sudah upgrade atau masih standar? Tetap pakainya standar tapi mungkin ada Ya, ada beberapa penyesuaian, part, ya. beberapa mungkin yang lebih spesifik kayak aku atau yang lain knalpot mungkin kita lebih butuh untuk yang touring itu juga seperti apa Oh menyesuaikan. iya, menyesuaikan ya. Kayak Itu kayaknya termasuk Ya rehernya. itu stylenya juga kayak ridernya seperti apa Iya. kita gantikan seperti itu. Cara ngegasnya gimana itu kan pengaruh. Wah. Cek siapa. Om, nah ini boleh tahu sedikit nggak bocoran berapa sih? Ya kan? Masalahnya saya ngiler nih ini. Berapa sih harganya ini ya? Kalau boleh tahu dari yang Norton ini ya. Norton ini kisaran berapa ini Om? Kalau nonton ini mana ya punya ya? Yang jelas lebih dari setengah. Lebih dari setengah M. Norton ini ya. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Ya. Kalau yang biasa itu BMW-nya ya kisaran seperti itu lah. kurang lebih sama ya. Karena mungkin perbedaan semangat sedikit tapi sedikit. Sedikit ya. Ya kurang lebih wah ini 3 motor ini ya bisa buat beli rumah. Saya bayangin buat beli kain seberapa ya? Lagi kaos. Apalagi kaos. Ya, apalagi kaos ini jadi berapa? Ya, Ya sebenarnya kalau saya boleh bilang top, mohon maaf saya potong ya. iya. Makanya motor-motor tua sekarang Iya. sehingga jadi menurut saya kan juga kurang kontrol pada saat ada teman-teman penyuka motor lah apapun, tapi dia ini belum biasa kita terus beliau kepingin merasakan ambience atmosfer dari motor itu. Terus kalau persyaratan kita tidak terlalu ketat itu kan akhirnya ya mungkin dia ini tidak akan menggunakan motor. Jadi Iya. harapan saya adalah bertumbuhnya kita tahu itu kan siapa Ya, kan tidak pernah ada tidak pernah masih misteri. misteri. Ya. Tapi sudah diatur. Nah paling tidak kita mewarnai yang sama-sama Iya. Ya, siap. dengan begitu ya mudah-mudahan ada motivasi atau apapun di balik itu kan itu yang harapan kita terbesar. Oh, begitu. Setelah melihat begini kan Iya. terus termotivasi kerjanya Iya. ya walau Iya. Nah, ini kira-kira yang sering dipakai yang mana itu?
dari ketiga motor ini. Ini motornya Pres semua ya, Mas Jauh? Motornya Pak Pres semua? Ya yang saya yang 2 ini, kalau yang situ adalah Yang member CB ya. Oh iya. Dua-duanya berarti jarak touringnya hampir sepadan dong ya? Lebih yang tua pakai ini otot lebih ya? yang Jam tua terbangnya kalau lebih yang tua Terbangnya ya. yang tuanya lebih bandel. Karena yang tua ini kan kadang banyak diterima. Kalau yang muda itu kan kadang sulit diterima. Oh iya. Terus kalian ini apalagi yang muda yang disimpan di kamar. Nah, ya itu Masih yang aturan tidak tertulis. itu lagi ya kan. Membayar. Iya, siap. Berarti banyak komen. Oh, ya, cuman kalau ini tadi kan ini motor-motor ini mendeskripsikan kayak saya. Jadi tidak semua motor-motor seperti ini kan. Ada sama ya. Ya. Kembali lagi ke selera masing-masing ya. Karena menurut saya punya motor ya harus mewakili apa yang punya. Siapa yang punya. Karena punya motor tapi terus boleh model wong liya tapi dia sendiri tidak bisa menikmati buat apa. Iya. Karena itu tadi ya, karena motornya benar-benar dipakai, bukan hanya sebagai display aja Om ya. Iya. Memang kita kayaknya begitu. Ikut aliran dan Oh iya. Siap Om. Terus Om, kalau ingin masuk ke Red S ini gimana Om? Apa harus wajib memiliki KTP Indonesia mungkin atau ya, mau dijelasin sama apa ini Om Hans atau ya mungkin Om Pak Nono mungkin ya. yang lebih ke Siapa Om? Jadi sebetulnya kita nggak susah-susah banget masuk di relasi. Yang penting hati kita bisa menyatu. Jadi kalau masalah motor mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut. Tapi yang jelas dia juga suka riding dan bisa nyaman bersama kita. Kita bisa satu itu tadi. Kalau kemana-mana juga nyaman. Jadi sering kumpul aja sebetulnya. Sering kumpul bisa tahu sama tahu lah. Kita bisa klik itu yang jadi acuan kita. ya, tapi mungkin kalau yang dari Mas Suli tadi bicara ya tetaplah tertib administratif Ya. bahwa gitu ya. keberadaan member harus jelas ya. Oh gitu ya. Jadi ya karena ya apapun kita harus menjaga banyak orang. Iya. Pada saat kita menerima member yang mungkin terus ternyata juga tidak jelas pun nanti patutnya juga orang Gitu ya. Tempat belajar seperti kita pantau. tetap ada assessment tetap ada gitu. Tapi ya itu jelas bahwa yang paling ditonjolkan adalah bagaimana bisa mempunyai kriteria Mungkin menjadi acuan juga bahwa masuk klub motor gede ini ya nggak susah-susah amat gitu ya. Ya. Aturannya kan beda-beda. Ya, gitu. Tiap klub juga beda, ada aturan tersendiri. Tapi ya kalau yang di kita mungkin itu aja. Tetap dipantau dulu gimana, terus sering kumpul sudah menyatu ya why not itu. Jadi kita bisa jalan bareng. Mungkin nggak harus langsung jadi member ya, tapi tetap kita pantau. tetap ada requirement lah. Iya. Jadi kita mungkin bisa touring dulu berapa kilo itu Ya assessment ya. Iya. itu dari assessment. Nah itu beda-beda aturannya dan cara rekrutmennya Beda-beda ya. Ini kalau ada pernah nggak kejadian ini biar dia di masuk klub motor gede biar dikira sok-sokan ya kan. Jadi masuk ini cuma berapa ya kan, terus tahu-tahu menghilang ya kan? Jadi habis foto-foto aja ya kan. Kan ada ya Om ya. Nah, kira-kira pernah kejadian seperti itu nggak Om? Di Red S ini? Kalau yang untuk sosok seperti itu saya sampai saat Belum ada Om. ya karena Luar mungkin biasa, juga ya mungkin mereka juga tahu bahwa kita memang juga selektif sebetulnya. ya Kita sebenarnya juga selektif. maksudnya ya tadi bukan cuma terus bawa motor gede terus Langsung mereka punya privilege terus begitu nah, gitu ya. kita ya mungkin kita lebih concern terhadap saudara-saudara kita ya
mungkin tidak bisa dipakai motor-motor yang kita ngomong motor-motor sebelum ternyata mereka punya hati yang sama untuk kita lebih konsep. Lagi ke brother-nya ya, brother-nya ya. Siap. Ini apa sih? Saya mau tanya Pak Brat ya. Ini mata merah hati putih. Hatinya putih beneran ya Pak? Ya begini, jadi Gimana? jadi yang Kita simak sama. jadi selama ini sebetulnya gaji kita selalu kalah dalam menyiapkan situ. Nah, dari apa ada salah satu teks kita sebenarnya begini. Saya juga tidak bisa jamin semua persoalan saya kita ini yang mungkin saya sampaikan semua hikers ini atau kita ngomong ini yang harus kita samakan. Jadi kita kalau motor kita ini adalah orang-orang satu kumpulan yang punya sama hobinya apapun yang jelas basicnya yang lainnya. Tapi ya kita manusia, kita ini tetap manusia yang punya hati. Sehingga menurut saya ya kenapa saya pakai begini ya bukan saya juga kepingin saya mengklarifikasi bahwa orang kafir juga orang baik. Kita orang-orang yang mau menjadi lebih baik. Nah, ya. Jadi kita sadar dengan apa yang ya mama kata dan saya juga, tapi kita juga semua acara kebanyakan acara kita itu kepada ya sesuatu, tapi memang saya juga selalu maka kita juga ngomong oh gitu ya, jadi kita pakai ya langsung lancar kita pakai saja tapi ya nggak apa-apa kita lakukan sering saya sering nggak saya kan tapi nggak apa-apa nggak apa-apa jadi saya butuh konsep yang jelas jadi nggak apa-apa orang mau yang menunjukkan begini yang saya bukan hanya saya semua drivers itu dia masih punya sisi nah itu yang bikin ada sekarang Oh iya, siap. Terima kasih banyak. Ini ya, untuk Pak Bes tadi tentang game motor. Menurut dari Latkes ya, game motor ini sebenarnya mereka ini oknum atau memang apa ya? Jadi yang membuat kes bahwa anak motor harus semuanya ya game motor. Saya bijak dulu ya, jadi mungkin yang saya juga tidak bisa perjalanan hidupnya, terus mereka menganggap bahwa motor bisa seperti ini lah. Mungkin mereka referensinya juga banyak sekarang, kita bisa lihat referensi. Terus saya ya kayak motor yang sekarang jadi yang sekarang lagi sebetulnya adalah anak-anak muda yang bukan. Jadi sebetulnya tugas-tugas
kita semua ini untuk bisa membuat mereka berjalur yang benar. Ya fenomena ini memang tidak ada, tapi sebetulnya jangan itu disalahkan, tapi ya mungkin kita ini yang harus lebih buat mereka tidak seperti itu. Mungkin dari saya, Iya, iya. mungkin yang lain. Ya, mungkin ada mana yang mungkin yang Ya, menambah. kalau menurut saya dan memang ada kamera. Iya. Karena kalau untuk motor kan memang ada wadah Ya. ya secara organisasi. Dan motor saya kira juga yang tujuannya juga untuk mohon maaf belum jelas. gitu kan. Jelas. Ya, Ya. tapi tidak menutup kemungkinan. Sebetulnya banyak juga dari motor yang dalam tanda kutip masih arogan juga di jalan. Oh gitu ya. Ya, Iya. ya kita tidak ini pasti ada. Iya, iya. Kalau sudah menyandang naik perundangannya Iya. motor yang sudah beda dengan yang lain, terus pakai atribut barengan banyak, pasti kesannya arogan itu ada. Dan itu sebetulnya bukan ciri khas itu, tapi oknum kalau saya bilang. Oknum ya, memang. Ya, semuanya pasti ada. Tidak hanya satu, pasti ada. Kalau sudah kumpul pasti, tapi ya tadi apa yang disampaikan Pak Bas, bahwa kita memulai lah, kita belajar kita contoh bahwa kalau di jalan ya ini milik kita bersama, bukan jadi milik kita aja. Jalan itu ada itu tidak harus dilakukan. Sejauh ini kamu. Nah, ini jalan itu jalan Iya, dewe kan. kamu dewe. Iya, siap yang iya. Makanya kita harus tetap aturan itu. Kalau sudah di luar itu terserah, mau apapun terserah kamu. Tapi kalau kita sudah masih bersosial, ada tetangga kita, ada yang lain di jalan, yang kita harus saling menghormati. Iya. Itu untuk demi keselamatan kita sendiri sebetulnya. Gitu ini. Mungkin dari Hans ada sedikit tambahan mungkin. Iya, apa yang disampaikan sama Mas Nono memang betul dari Om. Juga sebenarnya kalau geng motor ini kan kebanyakan dari maaf lagi ini anak-anak dari kecil ke muda. Oh, masih ada pramuka. Ya, adik-adik pramuka, tapi dalam kutip yang adik-adik pramuka ini negatif loh ya. Nah, bukan yang ada pramuka, yang pakai seragam pramuka, Ya, beda lagi. jadi kalau saya melihat dan mencermati mereka, ini hanyalah masalah oknum. Karena oknum ini berkumpul dengan tujuan yang berbeda daripada klub tadi, maka mereka bersatu menjadi geng motor. Sebenarnya mereka ini kalau mau jujur, mereka hanya mencari dan seperti biasa yang dilakukan semua orang. Apa masa akil balik ya? Ya, Akil balik ya? Yang ini masa masih mencari ya balik, siapa ya. sih itu ya, dirinya siapa ini. Sok sih aku. Wah, ya. Nah ini di situ ada yang ngegongi, Ini ada yang bakar-bakar ya Pak kompor gitu. Wah kamu kalau mau ikut sini harus bisa itu sampai kakinya itu mantai. Ini yang bahaya karena mereka dibina sekarang. Mudah-mudahan kalau ketemu kita semua ya, terutama RNS ya. iya. Di klub kita RNS kalau kita ketemu seperti itu pasti kita akan bina. Nih gini loh. Kalau kamu mencari jati diri itu seperti ini, kamu itu salah asuh. Seandainya kamu sudah terlalu over perbuatanmu, yuk. Kayaknya kita harus terima ya, Bres ya, untuk membina mereka gitu. Ya, Membina kepada jalan yang benar, benar. kan gitu. Iya. Setelah kita arahkan ke jalan benar, ini terserah mereka. Balik lagi ya, kita kembalikan lagi Om ya. Tapi paling tidak mereka dikasih pendidikan. Kalau kamu mau mencari pendidikan, Jadi tanggung jawab dari kita. Iya. itu kan. Ya, tahu berhasil kita berhasil. 19 dan 19.
sebenarnya awet cari-cari. Ya, karena mereka juga satu hobi sama kita Om ya, motor ya. Jadi mungkin pertanyaan saya terakhir untuk closing untuk ke depan podcast ini mau coba seperti apa? Belum ada, mungkin ada planning tertentu atau ada suatu cita-cita kita sendiri untuk depannya seperti apa Om? Ya, jadi besar harapan saya podcast ke depan ini bisa banyak. Jadi bukan hanya seperti itu. Saya tidak punya cita-cita lain, tapi yang jelas bahwa podcast tetap bisa bermanfaat banyak masyarakat. Jadi itu adalah sebetulnya itu dari tekad cita-cita kita punya hobi begini, tapi pada saat para pemudi bisa betul kita bisa melakukan sesuatu yang real, tapi memang benar-benar bermanfaat. Oh iya, siap. Terima kasih Om. Jadi mungkin saya menarik benang merahnya bahwa klub motor ini, klub apapun ya kan, klub apapun bukan hanya klub motor ya Om ya. Jadi kalau bisa bermanfaat, kenapa enggak? Siap Om. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Om sudah dipersilakan, dibukakan pintu buat mampir ke sarangnya Red S ya kan. Jangan bosan-bosan ya Bang, kalau saya sama tim Mas Racing mampir ke sini ya. Siap, pokoknya sudah tahu tempat saya. Sama saya tunggu di Mas Racing. Oh siap, ya kalau itu juga kita akan siap Bang. Karena itu saya begini, silaturahmi hal yang tidak bisa dijelaskan sebetulnya pada saat kita mencari saudara. Ya sudah bersilaturahmi. Jadi itu kan sudah datang. Ya, mudah-mudahan nanti saya dengan teman-teman itu pasti akan datang. Ya, amin. Saya tunggu. Saya harus segera. Ya, oke. Ya, siap. Terima kasih ya kan kita sedikit cerita tentang Red S. Kali ini kalau ngobrol sama presnya kan lebih enak ya daripada denger di luar. Red S ini geng serem. Bukan geng, klub motor ini guys. Bukan geng ya. Jadi tampangnya umum serem-serem, apalagi yang samping saya ini. Wah, serem banget, horor banget. Padahal enggak ya kan. Kalau sudah kamu ya enggak. Gitu ya kan. Jadi jangan mudah menjudge sesuatu kalau kalian belum pernah ya kan. Duduk bareng berinteraksi. Belum kenal maka tak saya. Nah, kenal maka tak saya tadi. Oke, terima kasih banyak Om Hans, Om Roy, Om Nono, sama Om Sugiono. Ya, terima kasih banyak nih. Bener ya Om Sugiono ya? Oh iya, Sugiono kan yang ini ya, yang Sugiono ya. Aslinya begitu tadi. Iya. Oke, terima kasih banyak. Buat teman-teman ya kan, backers dimanapun berada ya kan, jangan lupa tetap support channel YouTube Mas Racing Official dengan cara kalian subscribe ya kan, dan jangan lupa komen di bawah ya. Kalau kalian mau undang kita silakan ya, boleh DM di Instagram ya kan, atau komen juga boleh ya kan, atau langsung mampir ke Mas Racing juga boleh. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menonton sampai akhir ini. Saya akan kembali lagi. Terima kasih kepada Om Res semua. Saya doakan semoga sehat selalu dan semoga hubungan persaudaraan kita tetap terjaga sampai kapanpun nanti Om. Sebelum saya tutup ini ada salam wajib Om di Mas Racing. Ya, jadi ketika saya mengunjungi Mas Racing, salamnya gaspol. Oh siap. Wah iya. Gaspolnya begini mau kan? Wah iya Om. Tambahin pol apa Pak? Gaspol aja Om. Kalau ini bisa aja. Gaspol. Iya.
Mas Racing Gaspol.